Hai Mila, Hai, suaranya tidak terdengar, emang iya? terlalu kecil. Serius ini? Oke, sekarang udah. Mila mau apa? Mau PK. Iya, mau PK, nggak ada temen. Baik, saya temenin ya. Baik teman-teman, kita PK ya. Oke, berapa yang nonton di situ Mila? Cuman dikit, Berapa orang? tapi tapi tiba-tiba jadi banyak. Kayaknya dari sebelah deh ke sini semua. Iya, di sini yang menonton itu 23.600 orang. Iya, banyak kali. Iya, Kan gini mana Mila. tahu, kan mana tahu PK sama abang tiba-tiba. Ya gimana bang? Abang Baik, bilang mau nyanyi, nggak tuh kontennya nyanyi bang. iya Mila. Di sini, terima kasih. Mila, di sini saya lagi membahas mengenai agama. Kamu kan sebagai Iya, seorang muslimah nih. iya bang. Oke. Pernah tahu nggak bahwa Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Iya bang. Coba dengerin. Oke. Ngomongnya jangan lesu loh. Jangan lesu. Enggak loh, semangat ini, semangat, Oke, baik, semangat. baik, baik, baik. Nah, ketika Diketawain Al-Quran bang. mengatakan bahwa di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya, apakah kamu percaya? Percaya bang. Percaya. Kamu tahu nggak bahwa ternyata Muhammad bahkan dan umat Muslim takut dengan kebenaran yang ada dalam Taurat. Iya bang. Tahu? Iya. Nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu. Baik. Iya. Mau saya kasih tahu ya, saya bacakan riwayatnya. Mau? Mau 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 Baik, banget. saya balikan ya kamera saya ya. Hmm. Nih, jadi suatu ketika ya, Mila, saya bacakan ya. Dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Dalam keterangan Jabir bin Abdillah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran kitab Taurat." Rasulullah kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai nabi kami." Sebelum saya lanjutkan, betul nggak di dalam Taurat terdapat kebenaran dan cahaya tadi? Tetapi kenapa ketika kitab yang terdapat kebenaran dan cahaya itu dibawakan kepada Muhammad, Muhammad malah marah? Nggak tahu. Aduh Mila ini sangat-sangat aduh. Makanya saya Seketika bilang, seketika Milar berasa pengen tobat langsung. serasa pengen tobat langsung. Mila, padahal Iya iya. kamu berhijab sangat islami, tapi kalau diajak membahas agama kenapa jadi aduh. Iya iya iya, diulang lagi sok. Nggak beneran dengerin ini mah. Oke. Gini, logikanya Serius ya? begini. Serius ya? Bener nih, Iya. serius ini. Oke, serius. Kan Taurat itu kan terdapat kebenaran di dalamnya. Iya. Nah, ketika kitab yang terdapat petunjuk dan kebenaran itu dibawa kepada Muhammad, kenapa Muhammad malah marah? Kenapa guys kamu typing dong biar bisa jawab Mila. Bantuin dong, bantuin dong, bantuin. Orang 726 mata memandang gak bantuin Mila malah ngetawain semua. Heran
deh Mila ini. Bantu Kalian di dong. sini ngapain? Bantu dong jawab gitu. Kayak mana sih? Malah marah-marah ya. Iya, ini loh Gimana? nggak mau bantu. Gimana? Kalian bantu dong. Kalau ada pertanyaan Gini. di sebelah langsung bantu. Gimana Mm-mm. sih, malu kan Mila? Oke, saya kasih contoh Mil. Sebagai seorang muslimah, kamu percayakan di dalam Al-Quran terdapat kebenaran? Iya, Oke, kalau percaya. Al-Quran dibawa ke hadapan seorang muslim, umat muslim akan tersenyum atau marah? Akan tersenyum. Akan tersenyum. Nah, di dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Pertanyaannya, kenapa kitab yang terdapat kebenaran padanya itu ketika dibawa ke hadapan Muhammad, reaksi Muhammad bukannya positif tapi negatif? Kenapa guys? Cepat kalian jauh di bawah. Ih, Jawab. kalian Ayo, jawab dong di bawah. kenapa? Masa di bawah ini ada yang bertanya katanya otaknya separoh. Enggak boleh Pak. Kejam kan? Begini Mila, bukan kejam itu Mila, gini. Sebelumnya ya dengan rasa hormat saya ya, Iya. begini Mila. Sebenarnya yang mengatakan bahwa akal wanita separuh itu bukan dia, tetapi Rasulullah. Baru tahu kan? Baru tahu. Baru tahu. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan lagi hadisnya. Kalau itu kan mungkin ya sudahlah, nggak usah dijawab lah. Mungkin Kak Mila tidak tahu jawabannya. Saya akan tunjukkan. Jangan kasih pertanyaan. Ya, saya nggak kasih pertanyaan, tapi saya kasih hadis nih Mila. Dengerin aja. Ya. Oke, saya ceramahin ya. Ini tausiah nih ya, perhatikan. Benarkah akal wanita itu separuh ya? Ini hadisnya ya. Saya bacakan. Ini Muhammad berkata, tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah, separuh laki-laki? Mereka menjawab, ya benar. Nabi melanjutkan, itulah kurang akal. Dan bukankah para wanita jika haid, ia tidak sholat dan tidak puasa? Ini belum hadis-hadis yang lain yang dikatakan bahwa penghuni neraka kebanyakan kaum wanita. Jadi yang bilang wanita itu akalnya, mohon maaf, akalnya setengah itu ya Muhammad. Coba, gimana tanggapanmu sebagai seorang muslimah? Apa? Sekarang kalau Mila yang bertanya, boleh nggak? Kebetulan nih ada bang di sebelah. Enggak dengar saya, kecil sekali Mila suaramu loh. Ini serius, suara Mila kecil guys. Maksudnya kalau Mila yang bertanya boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Mohon maaf nih ya sebelumnya ya. Silakan. Mila manggilnya apa? Pak Ustadz. Abang aja ya? Boleh. Silakan. Suara Mila ada nggak? Ada. Iya, salam kenal. Kok malah ngajak salam kenal sih? Karena begini, karena terus terang saja kamu orangnya cantik. Makanya banyak yang langsung terpincut-pincut melihat kamu. Tetap layar minimal. Silakan. Bang. Kenapa di agama Islam itu laki-laki bisa berpoligami? Kenapa di dalam agama Islam itu bisa berpoligami? Baik, saya tunjukkan dalilnya. Baik ya. Saya tunjukkan. Saya balik kamera saya. Lihat ya. Kalau kita ngomong berdasarkan dalil semua. Nih. Dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya. Telah menceritakan dan seterusnya. Dari Aisyah. Dia berkata, saya selalu cemburu
kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya di sini kalau kita cek hawa. Nih ya, hawa ika. Jadi pertanyaanmu tadi, kenapa laki-laki boleh berpoligami? Karena Allah sangat sigap untuk memenuhi hawa nafsu laki-laki. Loh, iya gimana? Itu katanya begitu, kata Aisyah. Bahkan saking pedulinya Allah dengan hawa nafsu laki-laki yang begitu besar, saya akan tunjukkan ya, apa yang akan diberikan Allah kepada pria-pria, kepada orang-orang yang bertakwa. Coba ya, saya putarkan. Tapi jangan kaget kalau saya putarkan ya. Baik. Kita akan putarkan. Muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. 70 tahun loh, 70 tahun berdiri. Bagaimana itu Mila 70 tahun berdiri terus? Apa tidak pegal? Loh, memang ini sahih. Itulah betapa Allah sangat memperdulikan syahwat pria. Wahai kaum wanita. Kenapa hanya laki-laki saja? Kenapa wanita juga tidak diperbolehkan? Kenapa wanita tidak diperbolehkan? Karena Coba wanita coba perbolehkan gitu untuk berpoligami, mempunyai 2 atau 3 suami. Mungkin kan tidak sesetres itu gitu, hanya punya 1, ya kan? Udah punya 1, pelit pula perhitungan, udah gitu kan bikin sakit hati. Bertingkah pula dia itu, selingkuh pula gitu kan. Baik. Mohon penerangannya. Baik. Jadi begini, kenapa wanita tidak diberikan hak yang sama? Karena menurut Allah atau menurut Muhammad, akal wanita itu kurang dan dia tidak ada pengetahuan tentang agama. Iya. Jadi wanita ya puas saja sama 1 gitu. Mana? Iya. Abang. Gimana? Kalau Mila sholawatan dulu sekali. Sholawatan. Untuk menghibur loh, kasihan kan mereka. Begini Mila, di sini kita forumnya diskusi dulu. Kalau sholawatan boleh nanti setelah saya pergi. Ini aja. Yang saya maksudkan begini Mila. Pertama-tama saya hanya berpesan bahwa Mila itu menjadi seorang muslimah karena memang belum mendalami agama Islam dengan mendalam. Iya, betul. Sudah mengakui ya. Jadi kalau misalnya Mila sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti nanti Anda
akan menemukan hal-hal yang selama ini tidak pernah Anda tahu. Iya, betul. Coba, saya mau minta pendapat Anda. Ini ceramah Ustadz, saya putarkan lagi ya. Putarkan ya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Pesta seks. Coba, saya mau tanya. Menurut Anda, masuk akal nggak ajaran seperti itu menurut Anda? Nggak masuk akal. Tadi kan sudah saya bilang teman-teman kan. Ya, begitulah. Oke lah Mila, mungkin lain kali bisa kita lanjutkan lagi diskusinya ya. Iya. Ini Oke. penontonnya pergi loh. Banyak loh di sini yang berterbangan. Iya. Tapi levelnya aja, tapi nggak ada di sini yang berbagi sama. Kalian jangan kabur di sini ya, dengerin Mila nyanyi ya. Kayaknya dia harus ini nih. Oke lah. Bercanda. Oke ya. Cukup ya Mila ya. Bercanda. Ya makasih ya. Oke, Makasih, sama-sama makasih Mila. banyak. Sama-sama. Saya turunkan ya. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye. Aduh, cantik-cantik Islam. Sungguh nekat yang nyata. Yuk, silakan yuk. Kita lanjut kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kan saya sudah bilang teman-teman, alasan seseorang masih Islam itu adalah karena dia tidak mengerti agama Islam. Statement saya itu bukan statement yang asal keluar, tetapi statement yang berasal dari perjalanan panjang saya diskusi dengan orang-orang Islam. Gitu loh. Mereka Islam itu karena nggak ngerti agama Islam itu apa. Coba, dia tadi kan sudah mengakui kan, nggak masuk akal ajaran begitu. Apa itu ajaran begitu? Bidadari, segala macam. Ya kan? Yuk, silakan. Kita lanjutkan kembali.